Cek 1 2 tes. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang kembali di Philip Webinar untuk edisi hari ini hari Rabu ya, tanggal 16 Desember 2020. Ya, baik, langsung saja sebelum kita mulai, mohon konfirmasi Bapak Ibu kan suara dan layarnya sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Baik, mantap, sudah jelas. Terima kasih Bapak Ibu konfirmasi. Mari kita mulai saja. Ya, apa yang terjadi semalam? Semalam cukup ada penguatan yang besar di Wall Street, di atas 1% semua ya. Dow Jones, S&P, dan Nasdaq juga. Meski hari kemarin itu bursa Asia memang dilanda pemerahan, walaupun IHSG-nya tidak terlalu dalam ya penurunan, hanya 0,04%. Net buy juga cukup baik. Kemudian dari komoditas hampir semua juga ditutup menguat, kecuali CPO dan timah. Dan coal sekarang sudah di atas 80 ya, $80, sekarang 82,5 US dollar per metric ton. Untuk view kita hari ini kita prediksikan IHSG akan bergerak menguat terbatas, support di 5943, resistance 6058. Market drivers-nya antara lain pertama adalah ini ya, stimulus fiskal daripada Amerika Serikat, yang mana Kongres sudah ini ya, sudah berusaha memasukkan rancangan undang-undang untuk fiskal stimulus ini, atau ya betul, senilai 748 miliar US dollar ke dalam RUU anggaran belanja pemerintah federal ya, yang sementara. Diharapkan paket kebijakan ini akan ya meningkatkan ekonomi gitu ya. Kemudian juga investor semakin percaya diri bahwa Partai Demokrat dan Republikan akan mencapai kesepakatan ya untuk menandatangani RUU yang mana yang tadi senilai 748 miliar US dollar. Kemudian hal yang kedua, data yang keluar dari China kemarin, bahwasanya China terus memperlihatkan akselerasi pertumbuhan di semua semua bidang, sehingga juga memperkokohkan ekspektasi akan pertumbuhan yang lebih sehat di 2021. Seperti rilis industrial production pada bulan November naik 7% secara year on year, demikian juga retail sales 5% secara year on year. Kemudian fixed asset investment naik 2,6% secara year on year. Tetapi dari Jepang, kalau kita lihat rilis neraca dagangnya untuk bulan November, ekspornya masih turun 4,2% secara year on year. Ini penurunan selama 24 bulan beruntun. Kemudian hal ini disebabkan lemahnya ekspor ke Amerika Serikat dan China, yang mana juga ini mengindikasikan laju yang lebih lambat ya untuk pemulihan ekonomi daripada negara Jepang. Impor juga menurun 11,1% di bulan November kemarin, sehingga trade surplusnya senilai 366,8 miliar US dollar, atau senilai 366,8 miliar
yen ya, atau senilai 3,54 miliar US dollar. Baik, yang pertama untuk market news ada Pepro. Pepro di tengah pandemi COVID-19 ini tetap fokus untuk membangun proyek-proyek propertinya, antara lain salah satunya ialah Grand Kamala Lagoon di Bekasi, yang mana pembangunan ini akan terdiri dari 25 tower yang akan berintegrasi ya antara residensial, mall, office, hotel, dan convention hall. Lalu yang kedua ada RMBA, PT Bentul Internasional. RMBA mengatakan bahwa peningkatan dari cukai hasil tembakau di 2021 dapat dapat melanjutkan tren penurunan daripada produksi rokok ya. Kemudian yang ketiga ASII atau PT Astra International, bahwa penjualan mobil ASI mencapai 24.425 unit di November 2020. Lalu secara month on month turun ya 7,52%. Untuk foreign flow yang pertama, foreign flow untuk tanggal 15 kemarin, net buy sebesar 500 miliar, 566 miliar tepatnya. Net sell sejak year to date sebesar 60,7 triliun rupiah. Untuk technical recommendation yang pertama ada AALI. AALI cukup menarik, orang memang sedang konsolidasi. Saya kira menarik untuk trade buy 12.575, trade buy 11.850. Kemudian target price pertama 12.575. Target price kedua 13.250. Stop loss di 11.550. Yang kedua SMGR. SMGR boleh trade buy juga, short term trend bullish, medium trend juga demikian bullish. Trade buy di 12.250, target price pertama 13.175. Dan target price kedua 13.700. Stop loss jika menyentuh 11.425. Lalu Telkom juga boleh dipertimbangkan. Trade buy di 34.50, target price pertama 36.20, yang kedua 37.10. Stop loss jika menyentuh 33.60. Yang kami juga mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri outlook kita. Jika Bapak Ibu belum hadir, boleh klik di link yang tersedia bit.ly/PSI Outlook 21 ya. Pendaftaran ditutup esok hari Kamis 17 Desember ini. Demikian, saat lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan dapat menuliskan di question box yang tersedia. Terima kasih.
Ya, baik. Sudah banyak pertanyaan masuk, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Pak ID Chandra, Pegas, hold sampai harga berapa? Baik, Pegas memang trennya sangat kuat ya. Eh, Kalau kita lihat penguatan kemarin juga cukup kencang. Coba kita lihat secara Fibonacci kurang lebih 2000 ya, merupakan uh, resistance selanjutnya kurang lebih di 2070. Kalau berdasarkan Fibonacci ini boleh dijadikan acuan resistance di Pegas. Uh, Pak Hendra juga nanyakan XL, P1, ICBP. XL 2 hari ini juga cukup baik penguatannya. Sejak hari Senin kurang lebih hampir 10% ya penguatan. Kalau kita lihat resistance paling atas memang 2.900 atau 3.000, tidak terlalu jauh juga ya. So, kalau kita pasang Fibonacci juga, yang pertama 2775 dulu, kemudian next kita terus breakout 3.150. Ewon bagaimana? Ewon paling tidak sideways dulu kelihatannya. Bollinger Band juga mensinyalkan demikian. Paling tidak resistance di sekitar 550 gitu ya. Ya 550 paling tinggi, tapi dari level sekarang paling tidak MA20 bisa dijadikan resisten dulu 535 ya kurang lebih. Lalu CBP turun terus sejak akhir November ya kurang lebih, tapi tidak apa-apa, support di 9.600. Jika mengkoleksi memang boleh kecil beli di sekitar level tersebut 9.600. Lalu Pak Yanuar mau review United Tractor. United Tractor trennya juga masih oke sih, masih bagus. Selama sebulan kurang lebih 26% penguatan. Coba kalau kita pakai Fibonacci juga. Kurang lebih berdasarkan angka Fibonacci 29.500 bisa jadi resistance berikutnya. Hingga masih di hold boleh, tapi di level 28.500, 28.000 dekat-dekat Bollinger Band atas juga boleh dipakai sebagai resistance. Untuk United Tractor, Pak Ervin selanjutnya Antam Pegas kalau mau buy. Yang kalau mau buy sih agak tinggi ya. Demikian juga Antamnya, sehingga paling bijak sih menunggu koreksi ya. Dan koreksinya datang itu kami juga tidak tahu, jadi memang harus pantau dan sabar saja.
Tapi kalau mau uh, masuk di level tinggi misalnya gitu ya, mempersiapkan juga nah apa uh, pembagian dalam rupiahnya gitu ya. Maksudnya kalau ada koreksi juga siap-siap untuk average down. Paling tidak level 1560 nih paling paling reasonable, paling 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 dekat lah dengan harga sekarang. Kalau bisa lebih ideal di 1500. Vegas paling ideal 1730. Lupa kalau nggak dapet 1750 masih boleh. Itu kalau mau buy di level berapa? Antam dan Vegas. Bureni, TP, ESA, S Hardware. ESA penguatan beberapa hari ini cukup baik ya, khususnya pada Jumat kemarin ya. Jumat kemarin 34% dan pelemahan Senin Selasa tidak terlalu dalam. Belum terlalu tahu bagaimana apa yang menyebabkan maksudnya penguatan ESA ini, tapi mengingat saham ESA juga volume kadang tidak terlalu tinggi gitu, jadi manfaatkan saja volume yang meninggi pada hari Jumat lalu gitu untuk profit taking juga boleh di level-level sekarang. Ya kurang lebih di 225 atau 226 hingga 220 level penjualan masih oke. Lalu S Hardware berapa? S Hardware ini juga cukup baik penguatan, khususnya 2 hari ini kurang lebih 7-8% ya dari. Sudah menembus juga resistance yang terjadi. Uh, Tunggu sebentar, ini kayaknya chartingnya lagi pause dulu. Kalau kita lihat level tertinggi, level tertinggi sebelumnya maksudnya, di level 1875, 1885 hingga 1900-an ya. Level tersebut boleh dijadikan acuan sebagai level profit taking. Lalu Pak Robert Friend, BWPT, PTBA. Kalau kita lihat Friend, uh, memang sejak penguatan khususnya di awal Desember ya, 4 Desember, kemudian 7 Desember, cukup encouraging gitu, tapi
pergerakan beberapa hari ini masih di sini-sini aja ya. Uh, 73, 76, 77 gitu ya. Sehingga level-level tersebut boleh dijadikan sebagai acuan terlebih dahulu. Paling tidak support 73, 74 gitu. Kemudian resistance 78 hingga 80. Kemudian jika breakout, level resistance selanjutnya 87 gitu ya, hingga 90. Itu untuk friend, bagaimana BWPT? BWPT cukup oke, pergerakannya. Kalau punya average di bawah, di hold juga masih boleh, Pak. Kalaupun ingin keluar, ingin profit taking, 150 paling enggak, deket-deket high seminggu ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sido, Pak Riko, kenapa turun terus ya? Tapi kalau kita tarik ke belakang, kayaknya iya betul. Sido cukup naik sejak bulan Juli malah. Jadi penurunan ya bisa dikatakan sudah wajar lah ya, apalagi Juli hingga Oktober lah ya, kurang lebih 4 bulan bullish trend, dan juga di tengah shifting gitu ya dari sektor yang defensif ke sektor yang cyclical. Nampaknya ya sektor konsumer seperti Sido ini agak tertekan dulu secara short term. Tadi kita juga lihat ya ICBP juga ya seperti itu ya, Kak. Setidaknya nampaknya di apa namanya, tidak diminati investor saat ini. Bukan berarti tidak bagus juga ya. Tapi kurang lebih itu sih Pak, kenapa Sido turun Pak Riko. Kemudian Pak Wisber menanyakan SIMP, Friend Duck BRPT. SIMP oke punya sih, masih terus uptrend, meskipun agak mulai terbatas gitu ya di level-level sekarang 406, 404. Kalaupun mau profit taking 406, 404 juga boleh. Kalau baru mau beli agak tinggian sih, paling enggak tunggu koreksi di bawah 400, kalau bisa 390. Kalau berikut breakout dari 404, 406 tadi ya, 418, 420,
saya jadikan resistance terlebih dahulu. Kemudian trend tadi udah ya, kita lihat setelah open, masih di sini sama, karena masih di level-level sini aja, sehingga level-level ya 79, 80, 78 gitu ya, jadikan resistance terdekat dulu, kecuali terus breakout 89, 90 resistance keduanya. Kemudian DAX ya, DUC ya. DAX volume masih ini ya, sedang naik-naiknya, meskipun kadang waspada saja volume kembali ke level normal gitu ya. Memang sih cukup baik pergerakan berapa 2 bulan ini kurang lebih ya, dan sudah menembus MA 200. Asumsi Pak Wisber sudah punya, ingin di hold pun boleh. Kalaupun ingin di profit taking gitu, paling dekat di 492, 490. BRPT gimana? BRPT cukup oke sih, hampir menuju level tertinggi sejak bulan Juli ya, yaitu 1.300. Dan melihat kelanjutan Bollinger Band dan sinyal-sinyal juga masih oke, 1.300 masih bisa dipertimbangkan untuk jadi resistance selanjutnya. Kalau tidak salah juga kita rekomendasikan beberapa hari lalu ya, BRPT, dan masih relevan dengan kenaikan 2 hari atau 3 hari belakangnya. Nah, target price pertama kita buat tanggal 14 lalu tuh 1230 yang sudah tersentuh. Kemudian TP2 memang pas juga, jadi saya bilang 1310. Kemudian Pak Beni, ICBP, INDF, CBP-nya sudah ya. Kita lihat INDF gimana. P1-nya juga sudah, BSDE dan BMRI. INDF mirip-mirip juga sama ICBP ya. Memang sedang dalam fase downtrend, walaupun downtrendnya tidak terlalu tajam gitu ya. Kalau ingin cicil beli masih boleh, pelan-pelan saja, 68 atau di bawah 6900 paling ideal sih, 6850 hingga 6800 ya kurang lebih ya. Itu untuk NDF. Kemudian BSDE. BSDE kelihatannya mulai agak terbatas, 1120 paling nggak sih resistance dulu di BSDE, hingga 1140. BMRI sih kalau sudah punya hold saja masih boleh. Untuk jangka panjang apalagi masih punya fresh di bawah ya. Kecuali baru mau masuk, level boleh diperhatikan adalah 6700 hingga 6600 untuk range pembeliannya. Lalu PTBA, Pak Haris, apakah masih ada tren bullish hingga akhir Desember ini?
PT Ba masih Pak tadi didukung juga penguatan harga coal ya, sekarang udah di atas $80. Kita ingat bulan lalu kayaknya masih hover di 60-an gitu ya. Jadi penguatan cukup signifikan, kemudian juga didukung oleh di mana ya, kalau di negara bagian negara barat gitu ya, atau negara belahan utara maksudnya. Di bumi belahan utara kan masuk di musim dingin, sehingga cukup ada demand gitu ya, cukup banyak di batu bara. Bagi demand dari China yang sedang uh, ikut-ikutan lah ya sama Australia, membuka peluang gitu ya, batu bara dari negara lain termasuk Indonesia. Kalau kita lihat masih banyak gap yang belum tertutup ya, yang terjadi pada tahun depan malah. Tahun kemarin, tahun 2019 maksudnya. Itu Mei 2019 ya. Itu boleh juga dijadikan acuan, paling enggak gap ini pastinya uh, harus ditutup gitu ya. 3400 paling enggak 3700 kalau terus breakout tidak menutup kemungkinan. Tapi paling tidak untuk tahun ini, untuk menjawab pertanyaan Bapak sih masih dalam tren bullish gitu. Untuk selanjutnya Bu Winnie, tolong bantu analisa Tekim. Tekim penguatannya sih cukup luar biasa, khususnya seminggu 2 minggu ini ya kalau. Dan kalau kita tarik sebulan malah sudah 58%. Kalau sudah punya, karena masih strong uptrend gini, tidak ada salahnya juga untuk di hold dan tetap keep upside potensialnya gitu ya. Level resistance selanjutnya 11.400, 11.500 masih boleh. Tapi kalau sudah nggak tahan, lihat profit mau partial profit taking boleh juga. Di sekitar level segini 11 ribuan boleh juga. Dan sebagian lagi ditunggu atau di hold hingga level 11.500. Untuk Tekim ya. Selanjutnya Kija, Ira dan Info untuk Pak Joseph. Ira sih penguatannya sih udah sangat luar biasa, dan asumsi punya uh, posisi di bawah 1000 sebenarnya mau ditahan untuk keep upside potensial boleh juga, tapi waspada saja memang karena pertama PI dan PBV udah sangat tinggi. Pertama PBV itu 14 kali, PI 200 kali, hingga sangat sangat tinggi ya, dan bisa dikatakan sangat overvalue.
Jadi waspada juga memang volatilitas yang tinggi juga beberapa hari ini. Kalau punya posisinya tidak jauh-jauh di harga 1.500 sampai 1.400, baiknya sih profit taking aja terlebih dahulu. Kalau baru mau masuk, tidak disarankan sih untuk masuk di level sekarang. Kalau info, kalau info penguatan sih sangat tinggi sih beberapa bulan kebelakangan, tapi bullish trend sih masih terus terjaga, pergerakan masih terus bergerak di atas MA5. Walaupun memang penguatan terbatas, tapi paling enggak masih oke sih ya untuk di keep dan dijaga upside potensialnya. 5 200 atau 5 ya 5200 hingga 5150 support maksudnya. Resistance 5400. Bu Lydia kalau udah daftar untuk webinar Sabtu, konfirmasi nanti akan dikirimkan link. Demikian juga nanti dikirimkan link untuk join dan juga link untuk list pertanyaannya, atau jika ada ingin post pertanyaannya, ditunggu saja. Kemudian Felix Jaffa, target di berapa? Java baru breakout terus nih Pak. Kita pakai Fibonacci-nya. Dan sudah breakout sekarang, harusnya level selanjutnya 1.800-an ya, tapi kalau terlalu tinggi 1.725 dulu boleh dipertimbangkan. Itu untuk Java. Ya kurang lebih sama ya, 1.725 dulu baru ke 1.800-an. Pak Revandi, saham asing BNI BRI bagaimana? Oke, pertama ASI, kalau tidak salah kemarin net buy cukup baik di ASI. Dan kalau kita hitung seminggu ini kurang lebih 300 miliar net foreign buy. Dan level sekarang kurang lebih di resistance-nya ASI. Kalau sudah punya asumsi di bawah 6.000 sih ingin di hold sih masih boleh Pak. Tidak apa-apa. 6.300 paling enggak resistance terdekat selanjutnya. BNI bagaimana? BNI udah mulai menutup gap sebelumnya, memang sudah agak terbatas kenaikan. Meski demikian perbankan harusnya masih menjadi motor pergerakan indeks ya. Apalagi BNI kalau kita perhatikan PBV-nya masih rendah, yaitu di bawah 1 ya, atau sudah di atas 1 sekarang. Ya, 1,1 kali sudah naik dikit sih. Tapi masih di bawah peers-nya ya, atau kawan-kawannya kompetitor di perbankan buku 4. Resistance paling dekat 6880.
BBRI sudah agak terbatas juga kenaikannya ya. Tapi untuk di-keep dan di-hold jangka panjang pun boleh, tapi kalau punya view harian memang agak sulit sih ya di perbankan ini. Enaknya sih untuk punya view agak agak panjang. Karena motor IHSG juga di dan indeks mover juga ya, perbankan khususnya yang buku 4. Paling nggak resist support kalau hari ini sekitar 4280 hingga 4250 ya, itu untuk BRI-nya. Atau Bu Josephine, Bu Josephine menanyakan Bird Elsa Adi masuk di level berapa baiknya? Belum punya ya. Baik, Bird sih kelihatannya 1400 adalah level supportnya, tapi pantau saja dulu. Kalau 1400 memang cukup kuat, 1400 pas, bisa dijadikan level entry sih. Kemudian Elsa. Elsa agaknya ketinggian sih dan mulai agak terbatas, rentan koreksi juga. Pantau saja beberapa hari ke depan, support saat ini 360, tapi peluang ada pullback terlebih dahulu. MACD juga masih akan demikian ya. Kemudian Adikarya mirip-mirip juga ya. 1240, 1230 gitu. Supportnya saat ini terlebih dahulu. Tapi pantau juga dulu 1230 supportnya rentan. Ingat akan ada pullback dulu kalau disinyalkan dari MACD ya. Peluang support selanjutnya 1160, 1160 ya. Bu atau Pak Tri Hilian, TOTL, TLKM United Tractor. TOTL ini swasta ya, konstruksi swasta. Penguatan sejak bulan November, awal November juga cukup baik. Saat ini agak terbatas sih ya, masih dalam range sideways-nya sejak awal Desember. Sehingga resistance 387, 388 boleh dipakai dulu untuk profit taking. Kemudian Telkom. Hari ini gap up ya. Kemudian juga ada gap juga ya belum tertutup ini. Nah, Telkom sih masih oke untuk di hold. Dan Telco lah secara keseluruhan ya. Khususnya tadi pemain yang besarnya seperti Telkom dan XL. Bisa juga kemarin ini ya, lompat juga ya. Jadi memang cukup banyak katalis, termasuk frekuensi sharing yang Omnibus Law juga akan membantu ini ya, apa namanya, untuk permudah merger dan akuisisi ke depan. Dan selain itu memang juga karena udah turun banyak juga ya Telkom. United Tractor tadi udah sedikit dibahas. Kalau sih secara Fibonacci masih oke untuk di hold, hingga 28, 29. Hingga kalau sudah punya sih oke untuk di hold.
support kalau belum punya posisi yaitu di sekitar nih 26.400, 26.300. Bu Nani, nah consumer goods belum ada kenaikan kira-kira kapan ya? Iya tadi ya kita lihat INDF, ICBP, SIDO juga begitu. Tapi memang kelihatannya memang sih kalau kita mau view pendek atau menengah sih memang consumer agaknya lagging dulu ya. Yang sebelumnya dicari pas musim-musim pandemi, sekarang dilepas terlebih dahulu. Karena banyak investor juga switch dari saham defensif ke saham yang bersiklus. Itu sih, tapi overall jangka panjang nggak apa-apa juga keep saham-saham consumer untuk diversifikasi karena juga betanya biasanya rendah ya. Kemudian juga punya uh, korelasi dengan sektor cyclical yang rendah juga sehingga ya dapat benefit daripada diversifikasi gitu. Tentu memang view-nya sih harus lebih panjang. Pak Piong, BCA sebaiknya beli di berapa? BCA udah tinggi sih ya. Kalau belum punya dan ingin koleksi BCA, tunggu koreksi saja seperti yang terjadi kemarin hingga 33 ribuan boleh dipertimbangkan ya. 33.000 kalau sekarang di support 33.700 atau 33.800 paling dekat ya, paling enggak di level tersebut. Kemudian info bisa di hold sampai harga berapa? Tadi info juga sudah dibahas sedikit. Level sekarang itu level yang terjadi pada tahun 2010 ya. Jadi signifikasinya sangat luar biasa sih. Kalau kita tarik coba dari level tertinggi tahun 2007, jadi berdasarkan Fibonacci aja dan uh, view teknikal bisa sampai 6.000. Itu memang untuk menuju ke sana tidak untuk kemungkinan juga masih ada pullback. Ingat penguatan sangat luar biasa sih. Kalau kita pasang weekly sejak bulan Maret strong uptrend ya di Inco. Itu sih Pak. Sambil dipantau juga harga nikel di pasarannya. Dan tentu kalau misalnya memang pembangunan pabrik-pabrik apa untuk baterai gitu ya, smelter dan lain-lain sehingga demand dari nikel terus naik, tentu long term juga masih oke untuk Vale ini. Kalau TOWR sudah bisa dibuy sekarang atau tunggu turun lagi? Idealnya sih tunggu dikit lagi Pak, 980 paling enggak. Kalau kemarin paling enggak 985 ya. Bertahap juga boleh. Dengan 90 hingga 9 paling rendah 965 ya. Itu dekat-dekat MA200. Pak Yanuar HMSP sejak penurunan tajam pasca pengumuman kenaikan THT ini perlahan-lahan merangkak naik gitu ya. Kalaupun mau spek trade boleh juga sih di HMSP, ada gap juga belum tertentu, paling enggak 1675 hingga 1735. Itu untuk HMSP.
Bagaimana dengan Pak Damir ya? Nanyakan tower pas banget tadi udah ya. XL TP di berapa? XL CTRA MDK. XL kalau mau TP dekat-dekat sini di 2770-an ya. Level tertinggi hari ini juga. Kalau mau tunggu, upside potensial masih ada. Level high sebelumnya itu 2.900 kan hingga 3.000-an. Menurut Fibonacci, resistance selanjutnya 3150. Di Putra gimana? Nggak terbatas sih penguatan dan kayaknya juga cenderung sideways dulu. Kalaupun mau spec buy sekarang boleh juga sih ya. Tapi pantau juga pergerakan apakah terus membentuk lower low ya, sehingga enggaknya tren bisa bisa berubah menjadi menurun gitu ya. Paling tidak pantau dulu aja pergerakan 2-3 hari ke depan gimana, apakah lebih rendah atau close di bawah 875. Oh, kalau mau TP ya maaf, kalau mau TP sih boleh aja TP karena peluang sudah peluang upside maksudnya sudah terbatas dan malahan ada lebih besar peluang downside. Kemudian MDK. MDK ini masih memang lagi naik terus ya, 1000 tadi kita lihat masih di bawah 1900 memang, tapi sudah dekat-dekat 1900 lagi. Dan level sekarang itu mendekati level ketika emas di level 2000-an, di atas 2000 malah. Jadi kalau kita perhatikan korelasikan dengan harga emas, harusnya berarti di level sekarang aja masih 1.800 segini, harusnya kalau ada kenaikan harga emas lagi ada peluang kenaikan gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang juga volatilitas cukup tinggi di MDKA. 3 hari naik, 3 hari turun gitu ya. Kalau 2 hari naik, 2 hari turun. Kalau tidak tahan dan ingin profit taking dulu, ya boleh aja juga di level tertinggi kurang lebih seminggu ini ya di sekitar 2000 2060, 2070. Itu pada meriah. Kemudian Pak Luskito main oke punya juga masih terus breakout dari Java juga ya. Kalau kita pasang lebih sekarang dekat-dekat resistensi. Nah, kalau tembus dari sana 895, 900 bisa jadi resistance berikutnya. Kemudian cukup banyak juga Pak Luskito. SA-nya tadi sudah Sochi, coba kita lihat. Sochi kalau belum ada posisi udah ketinggian, tapi kalau sudah ada posisi dan udah lumayan juga profitnya karena seminggu kurang lebih ini 54% ya. Ya ingin taking profit juga boleh. Kalau baru mau masuk sih udah ketinggian. PLN gimana? PLN mirip kayaknya properti yang lain ya, agak terbatas dan peluang kenaikan maksudnya agak terbatas ditinggalkan oleh Bollinger Band.
Sehingga profit taking dulu juga boleh di sekitar 208, 210. GJTL gimana? Masih uptrend dan masih terus bergerak di atas MA5, mau di keep dan di hold boleh juga untuk menjaga upside potensialnya. Kalau mau tunggu, kalau mau di profit taking paling tidak di 620, 640 ya paling paling dekat. Bagaimana kan LPKR? LPKR juga demikian, ini mirip properti juga yang lain. Memang penguatan sejak pertengahan November sih sudah luar biasa. Level 260 gitu boleh dipakai sebagai level resistance terdekat terlebih dahulu. 260, 262 ya kurang lebih. Kalau Adaro bagaimana, Bu Josephine? Adaro masih oke juga sih ya. Tapi penguatannya kayaknya nggak sekencang PTBA ya. Iya oke juga masih. 1580 resistance terdekat, 1660 resistance selanjutnya. Ya kurang lebih confirm juga ya. 1630 resistance pertama, 1870 atau 60 resistance selanjutnya di Adaro. Kurang lebih seperti itu Josephine, dan nampaknya pertanyaan juga sudah terjawab semua. Semoga tidak ada yang terlewat dan semoga juga bermanfaat webinar pagi ini. Kurang lebih kami mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kami undur diri dulu dan sampai jumpa lagi esok hari. Jangan lupa jika belum register untuk webinar hari Sabtu, boleh register di link yang tertera. Kami undur diri dulu. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan. Terima kasih.